Alhamdulillah sudah sampai. Hei, tunggu. Assalamualaikum anak-anak. Kaifa halukum? Waalaikumsalam, alhamdulillah bihairin. Pelajaran fikih hari ini akan membahas masalah wudu, tayamum, dan sholat. Kalian siap? Insyaallah. Anak-anak, wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya, tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah bisa berwudu? Ayo, tunjukkan. Saya, Ustaz. saya Pak Ustadz. Saya juga Ustadz. Alhamdulillah, saya sudah bisa berwudu. Ya, baiklah. Ustadz percaya, tapi kita tetap harus mempelajari supaya wudu kita sempurna. Karena kalau wudu kita tidak sempurna, sholat pun tidak akan sah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa ada wudu yang tidak sempurna? Bisa saja wudu tidak sempurna. Bahkan hal ini seringkali terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudu yang benar. Apa saja yang membatalkan wudu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudu benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Nah, apakah kalian semua sudah paham apa yang tadi Ustadz ajarkan? Oh ya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita membasuh kaki dulu baru membasuh tangan? Ya, pertanyaan bagus. Hampir saja Ustadz lupa menjelaskannya. Wudu harus dilakukan berurutan. Mula-mula membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur
dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian mengeluarkannya. Setelah itu, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Dan selesai berwudu, disunahkan membaca doa. Pak Ustadz, apakah wudhu kita bisa dikatakan sempurna jika semua urutan wudhu kita lakukan? Tidak mesti, bisa saja wudhu yang telah kita lakukan bisa batal. Itu karena beberapa hal. Kalau begitu Ustadz, apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Baiklah, sekarang perhatikan baik-baik. Wudhu yang kita lakukan dengan baik dapat batal akibat beberapa hal. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dari kemaluan maupun dari kotoran. Kedua, tidur lelap. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. Saya harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Tapi Ustadz, bagaimana kalau tidak ada air? Ya, pertanyaan bagus. Jika tidak ada air, maka kita bisa tayamum dengan debu. Sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Al-Maidah ayat 6. Sesuai dengan ayat ini, maka kita bisa melakukan tayamum dengan cara menempelkan kedua telapak tangan ke tanah atau permukaan bumi yang berdebu, lalu meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua telapak tangan.